Halo semuanya, selamat datang di Podis, podcast diskusi, ruang ngobrol santai yang bahas seputar dunia kampus, program studi, dan hal-hal seru lainnya soal pendidikan dan pengembangan diri. Bersama saya Falsa yang bakal nemenin kalian di episode hari ini. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas tentang salah satu program studi favorit di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yaitu program studi manajemen S1. Buat teman-teman yang lagi galau nih untuk memilih jurusan atau penasaran sama prodi manajemen di UMP, wajib banget nih untuk dengerin episode hari ini sampai akhir. Karena narasumber kali ini yang spesial banget ya. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Suyoto SE MSc PhD CHRE selaku Kepala Program Studi Manajemen UMP. Selamat datang Pak Suyoto di Podis. Terima kasih banyak sudah menyempatkan. Semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di podcast pada hari ini. Langsung saja ya Pak. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan dari narasumber kita. Pertanyaan yang pertama, mungkin bisa boleh dijelaskan kenapa apa itu prodi manajemen di UMP ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak siapa? Falsa. Mbak Falsa. Perkenalkan saya Suyoto, Kaprodi Manajemen S1 FEB UMP. Prodi Manajemen S1 merupakan salah satu prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang saat ini terakreditasi unggul ya, satu akreditasi tertinggi yang merupakan impian dari seluruh program studi dan universitas, karena program studi unggul artinya semua kinerjanya telah memenuhi kualifikasi yang bermutu, telah melalui proses jaminan mutu yang handal dan unggul. Dan unggul ini merupakan satu impian bagi seluruh prodi, karena unggul merupakan jaminan bahwa proses belajar di dalamnya telah berjalan dengan sebaik-baiknya. Tidak semua prodi memiliki kualifikasi unggul, karena memang untuk bisa mendapatkan akreditasi unggul perlu perjuangan yang sangat berat, perlu manajemen pengelolaan yang sangat baik, sehingga proses akademik dijamin mutunya karena didukung oleh sarana dan prasarana, terutama sumber daya manusianya. Saat ini prodi manajemen telah memiliki dosen dengan latar belakang doktor sebanyak 50%, karena dari 26 dosen prodi manajemen, 13 diantaranya sudah bergelar S3 atau doktor. Sementara kita sedang menyekolahkan beberapa staf akademik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ada sejumlah 7 atau 8 orang. Sehingga dalam jangka waktu 3 tahun atau 4 tahun ke depan, maka jumlah doktor di FEB, di prodi manajemen FEB UMP sekitar 80%-an. Ya, ini merupakan satu prestasi yang sangat bagus yang perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan. Sehingga pada titik tertentu nanti kita ingin optimasi dosen berlatar belakang dokter itu setinggi-tingginya. Kita akan upayakan ke sana. Baik. Kalau boleh tahu Pak, apa saja sih keunggulan dari program studi manajemen UMP ini dibanding dengan universitas lain? Prodi manajemen S1 FEB UMP Purwokerto merupakan salah satu prodi yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya peminat terhadap prodi manajemen S1 FEB UMP. Kenapa demikian? Karena persepsi saya selaku Kaprodi bahwa prodi manajemen berusaha keras untuk memberikan proses perkuliahan yang sangat unggul, didukung oleh kompetensi sumber daya manusianya, dan tidak boleh dilupakan kita merupakan salah satu prodi yang mempunyai penciri khusus, yaitu adanya mata kuliah proyek atau praktek kewirausahaan yang diterapkan sejak semester 1 sampai semester 6.
masing-masing 2 SKS sehingga didukung oleh 12 SKS. Nah, apa yang diajarkan di mata kuliah praktek kewirausahaan dari semester 1 sampai semester 6 adalah memberikan bekal kepada mahasiswa bagaimana cara berwirausaha secara islami dan profesional, sehingga ini menjadi salah satu pengetahuan bagi mahasiswa ketika dia sudah lulus atau bahkan sebelum lulus dia sudah bisa merencanakan aktivitas bisnis. Kalaupun dia nantinya bisa bekerja di instansi, maka waktu luangnya bisa dimanfaatkan untuk berbisnis sehingga bisa menambah pemasukan atau income buat kesejahteraan keluarga. Kalaupun dia mau fokus ke bisnis, itu pun punya peluang yang sangat besar karena memang bisnis juga tidak bisa disambi, tetapi bisnis perlu curahan waktu yang penuh bagi siapapun supaya bisnisnya bisa berkembang. Dan ketika bisnis berkembang, kita butuh tenaga kerja, malah kita bisa menyerap angkatan kerja di masyarakat. Teman-temannya bisa diajak bergabung untuk berbisnis, atau bahkan kita bisa mengajak dari masyarakat luas. Harapannya begitu. Oke, saya tambahkan lagi. Pasar manajemen, pasar alumni mahasiswa prodi manajemen itu sangat terbuka luas. Jadi hampir semua lini pekerjaan itu membutuhkan kompetensi di bidang manajemen. Karena manajemen itu kan ilmu mengelola yang berlandaskan pada prinsip-prinsip manajemen ya. Jadi perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, mengawasi. Semua yang kita lakukan, pengelolaan harus bermula dari planning, organizing, executing, and controlling. Nah, semua aktivitas pekerjaan membutuhkan itu. Sehingga pasar untuk mahasiswa prodi manajemen itu terbuka luas sepanjang masa. Itu, Mbak. Menarik banget ya Pak. Nah, untuk selanjutnya nih, di program studi manajemen UMP ini ada konsentrasi atau perminatan khusus tidak Pak yang bisa dipilih oleh mahasiswa? Oke, baik. Prodi manajemen memberikan pilihan konsentrasi atau penjurusan atau kekhususan kepada seluruh mahasiswanya. Kalau mahasiswa berminat untuk memperdalam masalah marketing, kita fasilitasi ada konsentrasi marketing. Konsentrasi marketing itu didukung oleh 3 mata kuliah. Masing-masing 3 SKS, 9 SKS itu fokus membahas tentang marketing secara dalam. Kemudian bagi mahasiswa manajemen yang minatnya pada bidang sumber daya manusia, kita fasilitasi untuk konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Jadi fokus memperdalam secara intensif permasalahan sumber daya manusia yang ada dalam satu organisasi. Ini pun didukung oleh 3 mata kuliah yang masing-masing 3 SKS, jadi total ada 9 SKS. Dan yang satu lagi adalah manajemen keuangan. Nah, ini bagi mahasiswa yang senang dengan masalah-masalah keuangan, bagaimana mengelola keuangan, sumber dana, pengeluaran dan sebagainya, itu difasilitasi oleh konsentrasi manajemen keuangan. Nah, ini juga didukung oleh 3 mata kuliah yang masing-masing ada 3 SKS sehingga total 9 mata kuliah. Nah, harapannya di samping mengetahui ilmu manajemen secara umum, dia punya kompetensi khusus di bidang marketing, di bidang keuangan maupun di bidang sumber daya manusia. Ya. Seperti itu nih Pak. Oke. Kalau soal pengalaman belajar di luar kampus itu bagaimana nih Pak? Apakah mahasiswa prodi manajemen UMP ini punya kesempatan untuk magang di luar atau studi independen seperti itu? Oke, baik. Prodi manajemen ikut mensukseskan program pemerintah yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, prodi manajemen concern untuk mendukung program pemerintah yang berupa MPKM itu. Nah, pada program MPKM itu prodi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Belajar di luar kampus dalam bentuk MPKM, misalnya magang, studi independen, kemudian pengabdian di desa, dan seterusnya. Itu ada 8 atau 9 program MPKM. Kita ikuti. Nah, bagi mahasiswa yang ikut MPKM itu nanti akan dikonversi ke mata kuliah maksimum 20 SKS. Nah, sekarang ini prodi manajemen telah mengikutkan beberapa mahasiswa untuk ikut program MPKM terutama magang. Jadi prodi bekerja sama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta sebagai ajang tempat magang mahasiswa.
diharapkan di sana mereka belajar cara bekerja seperti apa, cara mengelola suatu organisasi seperti apa, dan cara mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi seperti apa. Dengan demikian, di samping mahasiswa memahami tentang teori yang didapatkan di bangku kuliah, mereka juga bisa dapat pengetahuan bagaimana sih praktek kerja di lapangan dan bagaimana sih mengatasi masalah ketika terjadi, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Prodi Manajemen juga selama 2 tahun berturut-turut telah dapat hibah MPKM dari kementerian dalam jumlah yang sangat signifikan, ya, ratusan juta, dan ini sudah kami terapkan sehingga mahasiswa dapat pengetahuan terkait dengan bisnis, ya. Ini mudah-mudahan tahun depan masih ada program MPKM. Amin, ya Pak. Oke, untuk pertanyaan penting nih untuk calon mahasiswa baru, kenapa sih mereka harus memilih program studi manajemen UMP? Oke, bagi masyarakat terutama yang lulus SLTA, kami welcome untuk mendidik kalian semuanya. Silahkan join ke Prodi Manajemen FEB UMP. Pastikan bahwa masa depan Anda akan bisa diraih ketika bergabung dengan program studi manajemen. Kita mengetahui bahwa Prodi Manajemen punya segmen pasar yang sangat luas, bisa masuk di instansi pemerintah, bisa berwirausaha atau bisnis dan lainnya. Nah, kita mengetahui bahwa lapangan pekerjaan formal itu jumlahnya terbatas. Masyarakat sudah mengakui. Karena jumlahnya terbatas, maka porsi mereka yang belum tertampung di situ harus berwirausaha. Wirausaha merupakan salah satu jalan atau pintu untuk meraih masa depan. Bahkan orang kaya itu hampir semuanya terjun di dunia bisnis. Nah, kita memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk mempelajari permasalahan bisnis, terutama melalui mata kuliah proyek perusahaan. Sehingga diharapkan mereka mengetahui bagaimana cara berbisnis secara profesional, nanti bisa dikembangkan menjadi satu profesi yang bisa menghasilkan, cuan, bisa mempekerjakan masyarakat yang belum bekerja, sehingga kita bisa berkontribusi pada pembangunan. Jadi pastikan bismillah, silakan bergabung dengan Prodi Manajemen. Kami berinisiatif, beritikat dengan sungguh-sungguh untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga pengetahuan manajemen didapat, pengetahuan kewirausahaan didapat, dan pengetahuan tentang keagamaan, jadi aktivitas bisnis, aktivitas pekerjaan lainnya yang islami kita juga berikan, sehingga komplit lah. Ya, dengan demikian maka kalian semua insya Allah bisa meraih masa depan secara gemilang dan sukses. Amin. Baik. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, soal fasilitas. Fasilitas apa saja yang tersedia untuk mahasiswa manajemen di UMP? Oke. Prodi telah berusaha untuk menyiapkan beberapa fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar. Fasilitas gedung. Ini sangat penting karena Prodi Manajemen FEB UMP itu menempati gedung tertinggi di Banyumas, 10 lantai dengan fasilitas yang sangat lengkap, sangat luas, dilengkapi dengan berbagai sarana laboratorium, ruang perkuliahan, perkantoran, ruang dosen, ruang pimpinan, dan seterusnya yang sangat-sangat memadai. Ya. Ruang kuliah kita batasi, kapasitas maksimum ruang kuliah sekitar 40-an mahasiswa supaya pengelolaan atau manajemen di dalam kelas itu bisa berjalan dengan efisien, efektif. Kemudian kita punya beberapa laboratorium, salah satunya itu, atau beberapa laboratorium, misalnya itu laboratorium perbankan syariah, laboratorium bursa efek, laboratorium perpajakan, laboratorium komputer, laboratorium kewirausahaan, dan seterusnya. Itu semua digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar supaya mereka bisa memahami baik secara teoritis maupun secara aplikatif di laboratorium itu. Kita juga memiliki dosen yang hampir nanti 2-3 tahun lagi sekitar 80 dosen itu berlatar belakang pendidikan doktor, ya. Ini merupakan satu persyaratan untuk menjadi seorang dosen, itu kan memang minimal saat ini S2, tetapi kita mengupayakan supaya semua dosen lah itu memiliki latar belakang S3. Kita juga mendorong aktivitas dosen untuk melakukan kegiatan tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pengajaran
Prodi Manajemen telah bekerja sama dengan beberapa prodi lain dari perguruan tinggi lain yang terakreditasi setara, yaitu unggul. Kita mengirim dosen untuk mengajar di prodi lain yang akreditasinya unggul. Kita juga mengundang dosen dari prodi lain yang akreditasinya unggul untuk mengajar di prodi kita, sehingga terjadi pertukaran ilmu, sehingga diharapkan wawasannya menjadi semakin bertambah. Kita juga mengirimkan beberapa dosen untuk menjadi dosen tamu di luar negeri. Ini untuk mendukung internasionalisasi. Kita melakukan pengabdian masyarakat, melakukan penelitian dengan melakukan joint research atau melakukan kerjasama pengabdian dengan pihak luar negeri. Itu semuanya dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan proses pembelajaran di prodi manajemen. Iya. Kalau kalian ingin lebih tahu, silakan datang ke kampus UMP Dogowaluh. Silakan datang melihat sendiri untuk membuktikan apakah yang saya sampaikan itu benar atau tidak. Silakan berkunjung ke prodi kami, Prodi Manajemen FEB UMP Purwokerto yang saat ini terakreditasi unggul, ya, akreditasi tertinggi. Ya, gitu Mbak. Oke. Keren banget ya Pak untuk penjelasannya. Oke. Buat teman-teman sudah mendapatkan informasi baru yang bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencari tahu soal prodi manajemen di UMP. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Suyoto sudah sharing di Podis pada hari ini. Oke, untuk teman-teman semua, makasih juga udah mendengarkan episode kali ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share podcast ini agar makin banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya pada Podis Podcast Diskusi. Tetap semangat dan jangan ragu untuk pilih jurusan yang tepat. Dan sukses selalu untuk kita semua. See you. Amin. Oke, Dadah. terima kasih.